Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sahabat, dalam dunia pertanian ya, tentu kita tidak lepas dari yang namanya pupuk ya, entah itu pupuk kimia ataupun pupuk organik ya. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu ini ya pupuk susah ya ditemukan di pasaran. Tapi tentunya sahabat tani semua tetap pengen ya tanaman-tanamannya mendapat suplai pupuk ya, karena itu yang penting ya buat pertumbuhan tanaman-tanaman kita ya. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan ya membuat pupuk organik ya dari kotoran hewan ya, karena masih banyak ya teman-teman belum tahu ya pengaplikasiannya tuh kalau pupuk kandang tuh seperti apa ya, karena masih banyak yang memakai pupuk kandang itu kadang yang belum dalam kondisi matang. Nah, pupuk kandang yang belum matang itu banyak sekali mengandung gas metan yang tentunya sangat berbahaya buat tanaman ya. Jadi kalau kita memakainya sembarangan ya, belum matang kita pakai, bukannya subur tanaman-tanaman kita ya, bisa menyebabkan layu sampai kematian. Nah, untuk kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana memfermentasi ya pupuk kandang sehingga sampai bisa digunakan ke tanaman kita ya. Gimana caranya? Kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, sahabat, ini adalah kohe kambing ya, kohe kambing yang akan kita fermentasi. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 karung ya, 6 karung sedang. Terus itu ada serbuk gergaji ya, ini ada serbuk gergaji. Baik, mari kita mulai untuk prosesnya ya. Ini yang akan kita pakai sahabat, ini EM4 atau efektif mikroorganisme ya. Ini yang akan kita gunakan untuk fermentasi kohe kambing, karena di E4 ini mengandung bakteri ya, seperti bakteri Lactobacillus dan yang lainnya ya, susah disebutin. Di sini juga ada gula merah ya. Apa fungsi gula merah ini? Ini sebagai makanan dari bakteri, karena bakteri ini juga butuh makanan ya. Apa harus gula merah? Enggak harus gula merah. Bisa tetes tebu bisa, atau molase, atau juga gula putih ya. Jadi yang mengandung glukosa itu bisa. Saya pakai gula merah karena saya adanya gula merah. Ini sekitar 100 gram ya. Terus penggunaannya, ini saya di sini ada air sekitar 4 literan ya. Jadi dikotok-kotok dulu. Pastikan ya untuk EM4 nya tidak kadaluarsa ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya menggunakan 6 tutup ya, untuk 6 karung sedang ya kohe kambing, saya kira udah cukup. Terus ini gula merahnya kita potong-potong agar nanti lebih cepat larutnya ya. Kalau lebih cepat larutnya, lebih cepat dimakan sama bakterinya. Bakterinya juga akan lebih cepat aktif. Kita masukkan. Terus kita aduk-aduk agar pelarutannya lebih
cepat ya. Terus kita diamkan ya sekitar 15-20 menit ya, agar bakterinya bisa mulai aktif. Baru nanti kita aplikasikan dengan air lagi untuk memperbanyak volume air, dan kita siramkan di kohe kambingnya ya. Kita tunggu 15-20 menit ya. Nah, untuk proses selanjutnya ini adalah EM4 yang kita campur tadi dengan air ya. Sudah kita kasih gula merah yang kita endapkan tadi kurang lebih 20 menit ya. Nah, ini kita campurkan ke dalam bak-bak air ini ya. Oke sahabat, jadi yang pertama untuk dasar yang akan kita tuangkan adalah serbuk gergaji ya. Ini serbuk gergaji. Kita ratakan. Terus selanjutnya kotoran kambing ya di atasnya. Jadi kita buat berlapis ya. Pertama serbuk gergaji, terus kohe kambingnya, terus atasnya kita nanti taruh lagi serbuk gergaji ya. Jadi begitu terus sampai habis. Kohe kambing dan serbuk gergaji kita buat berlapis. Nah, sekarang proses selanjutnya kita mengaduk ya. Kita aduk agar kohe kambing dan serbuk gergaji ini bisa tercampur rata. Nah, sambil kita aduk itu kita harus air aktivator tadi yang udah kita kasih EM4 ya. Jadi kita aduk dulu. Aduk sampai merata. Sambil kita basahi dengan air, kita campur dengan EM4 ya.
Kalau sudah tercampur semua seperti ini, saatnya kita tutup ya. Kita tutup agar tidak kena paparan matahari langsung ya. Karena kalau kena sinar matahari langsung, untuk bakteri pengurainya dia akan mati ya. Jadi kita menjaga kelembapan medianya ya, agar prosesnya benar-benar maksimal. Nah, untuk proses fermentasi ini sendiri memakan waktu kurang lebih 15-20 hari ya. Jadi kita akan kontrol nanti per 4 harinya kita buka, terus kita lihat kondisinya, kelembapannya apakah terlalu basah atau terlalu kering ya. Jadi kita jaga agar kelembapannya tuh tetap ya. Kalau terlalu kering kita bisa menambahkan penyiraman lagi ya. Kita menunggu sampai 4 hari ke depan, kita buka, kita aduk lagi ya. Per 4 hari sekali kita aduk. Halo sahabat, ini kita sudah memasuki hari kelima ya. Sudah hari kelima kita dari pencampuran awal ya. Jadi hari ini kita mau lihat, mau cek seperti apa keadaannya. Jadi kita buka dulu ya, seperti apa keadaannya. Jadi wah panas ya. Ya udah mulai, warnanya udah berubah ya, mulai berubah ke hitam-hitaman. Nah, untuk proses yang ini kita hanya cek untuk kelembapannya. Kalau masih terlalu kering kita bisa menambahkan air lagi. Terus kita akan mengaduknya agar posisi yang di bawah itu bisa bergantian ya. Posisi di atas, jadi yang di atas mungkin secara prosesnya masih kurang ya. Jadi kalau diposisikan di bawah dia akan lebih cepat ya untuk memprosesnya juga. Ya, kita lakukan pengadukan. Dari kelembapannya sih kayaknya cukup ya. Jadi kalau kita genggam dia mau menggumpal dan kita peras itu tidak ada airnya, berarti kelembapan cukup, dia kan menggumpal ini. Jadi kita tidak perlu untuk penyiraman lagi. Tapi kalau kita kepal dia masih ambiar, maksudnya tidak menggumpal,
kita perlu untuk menambah kelembapannya dengan menyiramkan air. Jadi setelah pengadukan di hari ini, kita tunggu lagi di hari ke-8 atau 9 ya. Jadi 4 hari dari sekarang lah kita cek lagi keadaannya. Oke sahabat, saya lanjut dulu ya.